Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Bestari. Perkenalkan, nama saya Maya Urfa. Perkenalkan, nama saya Naila Lutfia. Perkenalkan, nama saya Namira Ashifa. Perkenalkan, nama saya Pia Megananda Banjarnegara. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan di Korea Selatan yang akan dimulai oleh teman kami, Indah Bestari. A. Letak geografis dan jumlah penduduk di Korea Selatan. Secara geografis, Korea Selatan berada di bagian timur laut benua Asia dengan batas negara di sebelah utara adalah RRC, sebelah selatan adalah Laut Cina Timur, sebelah barat adalah Laut Kuning, dan sebelah timur adalah Laut Jepang. Di Korea Selatan berada pada peringkat 27 dengan jumlah 51.004.062.616 jiwa terdaftar dengan menurut jumlah penduduk pada tahun 2015. Sistem pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama ada tujuan pendidikan di Korea Selatan. Pada tahun 1948 di Korea Selatan muncul Undang-Undang Pendidikan yang merupakan salah satu keputusan Dewan Nasional Republik Korea yang berisi salah satu tujuan pendidikan Korea Selatan. Tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan pada setiap orang rasa identitas nasional dan kepribadian setiap warga negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, dan mengembangkan kemampuan hidup mandiri. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu jenjang pendidikan yang ada di Korea Selatan. Jenjang pendidikan yang ada di Korea Selatan itu tidak jauh berbeda dengan jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, di mana ada 4 tahapan. Yang pertama ada TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Di mana di sini sama seperti yang ada di Indonesia. Untuk bagian pertama di sini ada taman kanak-kanak atau disebut sebagai Yuchinwo. Di Korea Selatan ini bukan merupakan pendidikan formal melainkan pendidikan non formal di mana siswanya diajarkan untuk berbahasa Korea dan berbahasa Inggris. Selanjutnya ada sekolah dasar atau disebut sebagai Gaedunghakyo, di mana pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun, dimulai dari umur 7 sampai 13 tahun, di mana gradenya atau kelasnya kelas 1 sampai kelas 3 diajarkan untuk berbahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, ilmu IPA, dan berbahasa Inggris, serta kelas 4 sampai kelas 6 diajarkan dengan tambahan materi PE atau pendidikan jasmani, pendidikan moral, pendidikan praktis, pendidikan musik. Selanjutnya itu sekolah menengah pertama yaitu Junghakyo, dimulai dari kelas 7 sampai 9 dengan usia masuknya yaitu 12 atau 13 tahun, lulus sekitar umur 15 atau 16 tahun. Pada tingkat ini tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, di mana di masa-masa SMP menerapkan pemeliharaan anak-anak menuju dewasa, sehingga pada level ini siswa harus lebih disiplin dan menaati peraturan di sekolah. Untuk mata pelajaran yang ada di sekolah menengah pertama di Korea, program studinya yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu seni, ilmu musik, PE atau pendidikan jasmani, sejarah, etika, ekonomi rumah tugas, teknologi, dan belanja merupakan pelajaran tambahan semua mata pelajaran yang berlangsung selama 45 menit di dalam per kelas. Sekolah menengah atas atau Gaedunghakyo. Sekolah ini ditempuh selama 3 tahun dengan grade 10 sampai 12 dengan rentan usia 15 atau 16 pada saat masuk dan lulus sekitar usia 17 sampai 19 tahun. Pada tahap ini ada 2 jalur yaitu khusus sesuai dengan minat dan jalur minat. Di mana jalur ini khusus sains, bahasa asing atau seni dan siswa dapat mengikuti ujian masuk yang sangat kompetitif. Selain itu ada 2 pilihan. Yang pertama adalah sekolah umum dan yang kedua ada kejuruan di mana mereka dapat masuk baik melalui tes ataupun tanpa tes. Sekolah umum hampir sama seperti SMA di Indonesia, di mana para murid belajar mata pelajaran inti dan tambahan untuk bisa lanjut ke universitas. Sedangkan kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan teknik.
Sekolah kejuruan ini memfokuskan pada siswanya untuk bekerja setelah mereka lulus nantinya. Pada umumnya, siswa kelas 10 akan mengikuti kurikulum umum nasional. Kemudian di kelas 11 dan 12 mereka akan mempelajari pelajaran sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Manajemen pendidikan di Korea Selatan. Dalam artikel Pendidikan Kurikulum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan dalam web LPMP.net disebutkan sistem pendidikan di Korea Selatan merupakan gabungan antara sentralistik dan desentralisasi. Sifat kesentralistiknya terbatas pada penyusunan panduan dan pedoman pendidikan, sedangkan secara operasional secara penuh diserahkan kepada komite atau dewan sekolah secara mandiri untuk mengkaji proses pendidikan secara keseluruhan. Menteri Pendidikan di Korea Selatan mendapatkan kekuasaan dan kewenangan penuh dalam pendidikan. Dewan Pendidikan atau yang sering disebut dengan Board of Education terdapat di setiap daerah dan di setiap provinsi dan daerah khusus seperti Seoul dan Busan. Dewan Pendidikan terdiri dari 7 orang yang dipilih oleh dan otonom. 5 orang dipilih dan 2 orang lainnya merupakan jabatan yang dipegang oleh wali kota daerah khusus atau gubernur provinsi. Dewan pendidikan ini pun juga diketahui oleh wali kota atau gubernur. Pada tahun 1970-an di Korea Selatan dilakukan reformasi pendidikan dengan mengkoordinasikan pembelajaran teknis dalam kelas dan pemanfaatan teknologi. Adapun yang dikerjakan oleh guru di Korea Selatan meliputi 4 langkah, yaitu perencanaan pengajaran, diagnosis murid, membimbing siswa dalam belajar dengan berbagai program, tes, dan menilai hasil belajar. Di sekolah menengah tidak diadakan saringan masuk sekolah karena adanya kebijakan wali kota daerah khusus atau gubernur provinsi ke sekolah menengah di daerahnya. Kurikulum di Korea Selatan dikeluarkan oleh KAIS, Korean Institute of Curriculum and Evaluation, dengan kurikulum standar meliputi bahasa Korea, kesenian, kode etik, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, pendidikan, kesehatan dan jasmani, musik, bahasa asing seperti bahasa Inggris. Sistem penilaian di Korea Selatan. Korea Selatan menginjak tahun 1969 telah menghapus ujian masuk sekolah menengah pertama. Dengan angka ini, 99,2% siswa lulus SD dapat melanjutkan pendidikan mereka ke SMP. Di tingkat sekolah menengah pertama, setiap semester akan diadakan 2 kali ujian evaluasi dan hasilnya akan dikirim ke rumah masing-masing. Dan ketika menginjak kelas 3, nilai dan kemampuan siswa akan dipertimbangkan untuk melanjutkan ke SMA. Anggaran pendidikan di Korea Selatan. Anggaran pendidikan di Korea Selatan berasal dari anggaran negara dengan presentasi 18,9%. Pada tahun 1995, ada kebijakan untuk wajib belajar 9 tahun sehingga porsi anggaran lebih tinggi untuk pendidikan. Adapun sumber biaya pendidikan bersumber dari GNP untuk pendidikan, pajak pendidikan, keuangan pendidikan daerah, dunia industri khusus bagi pendidikan kejuruan. Perbedaan sistem kewarganegaraan di Korea Selatan dengan sistem kewarganegaraan di Indonesia. Sistem pengelolaan pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan oleh kewenangan pemerintah. Kekuasaan dan dilimpahkan kepada Menteri Pendidikan. Kebijakan menteri dilaksanakan hingga di daerah otonom. Di daerah terdapat Dewan Pendidikan atau Board of Education. Pada setiap provinsi dan daerah khusus, contohnya Seoul dan Busan, masing-masing Dewan Pendidikan terdiri dari 7 orang anggota yang dipilih oleh daerah otonom. Dari 5 orang dipilih dan 2 orang lainnya merupakan jabatan ex officio yang dipegang oleh wali kota daerah khusus atau gubernur provinsi dan superintenden. Dewan Pendidikan diketuai oleh wali kota atau gubernur. Untuk Korea Selatan, organisasi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Korea Selatan sebelum berperang dengan Korea Utara telah mengeluarkan hukum pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan seluruh warganya sadar akan identitas nasionalnya dan menghormati wibawa negara. Sebagai realisasi dari hukum tersebut, ada beberapa hal yang hendak dicapai sebagai kendali, yaitu: pertama, terbentuknya badan yang kuat dan jiwa yang tidak mudah takluk, yaitu terbentuknya patriotisme dan disadisme oleh perdamaian. Dengan mengevaluasi tradisi dan budaya sendiri sebagai persyaratan
pembangunan budaya ke seluruh dunia, terlaksananya dorongan ke perilaku kreatif, terbentuknya cinta, kebebasan, dan kerjasama. Saya akan menyimpulkan dari materi yang telah kami bahas. Kesimpulannya yaitu, pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman dan keterampilan anak untuk aktif terlibat dan bertanggung jawab dalam lingkungan politik, media, masyarakat sipil, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan di Korea Selatan penting untuk setiap negara untuk mewujudkan warga yang positif dan bertanggung jawab dan mandiri.